Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kami bisa membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri. Maha besar Allah Bapa kami yang berada di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih buat kemurahan dan kasih-Mu yang begitu besar yang mengalir dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, terima kasih juga ya Bapa, Engkau telah menyertai, telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami akan buka hati dan pikiran kami Tuhan, karena sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir dan tinggal di hati kami, memimpin hidup kami ya Tuhan, supaya pada sore hari ini Tuhan, firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan menjadi kekuatan bagi kami, menuntun langkah hidup kami supaya langkah hidup kami, perbuatan kami, ucapan kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapak, aku serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau sendiri berbicara melalui lidah mulut hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami, untuk kami melanjutkan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, ampunilah kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita akan berbicara mengenai memilih setia. Memilih setia. Kita buka dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan 18. Ayat yang cukup panjang. Saya minta tolong dibacakan. Bapak, Ibu dan Saudaraku, bawa Alkitab ataupun smartphone bisa melihat untuk kita belajar bersama-sama tentang memilih setia ini. Silakan dibacakan. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan coba lihat.
Rut 1 ayat 1 sampai dengan 18. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, ayat yang cukup panjang. Gimana pembaca ayat, Mas Ngosan? Saya kasih minum ya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita melihat banyak pelajaran dari ayat yang tadi dibacakan Bapak Ibu ya. Jadi kematian suami, maka Naomi menjadi seorang janda yang harus single parent, dan kemudian anak-anaknya menikah. Kita melihat Bapak Ibu sebuah perjuangan hidup. Sebuah perjuangan hidup. Ya. Naomi yang artinya manis, ketika dia pulang, nanti akan ada masanya dia pulang dan kemudian belum dalam masa pemulihan keadaan,
Dan orang-orang menyambutnya, bukankah ini Naomi? Dan Naomi kemudian berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, yang artinya pahit, karena Tuhan sudah memahitkan hidupku. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah satu perjalanan hidup yang begitu berat Bapak Ibu, bagi seorang Elimelek, bagi seorang Naomi ketika Elimeleknya kemudian meninggal, itu adalah satu perjalanan yang berat. Dan pelajaran yang menarik juga yang bisa kita tarik pelajaran adalah sistem perkawinan yang disebut sebagai sistem perkawinan Leviathan. Jadi turun ranjang. Jadi kalau ada saudaranya mati maka adiknya yang menggantikan. Terus begitu. Nah ketika Tuhan Yesus ditanya oleh perempuan dan kemudian dia berkata, siapakah yang nanti di surga itu menjadi suamiku? Ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Yang dimaksud kawin mengawinkan adalah Leviathan ini, Bapak Ibu. Leviarat ya. Kawin mengawinkan dengan sistem itu enggak ada. Tapi apakah nanti ada perkawinan? Kita lihat saja nanti Bapak Ibu ya. Kalau saya percaya akan nanti terus berkembang, manusia berkembang, memenuhi jagat raya, berkembang. Tapi tidak menggunakan sistem Leviarat ini. Nah kemudian dikatakan di sini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua orang ini mengalami kelaparan, ya maaf, keluarga Elimelek ini mengalami kelaparan. Jadi kalau kita lihat dari Bethlehem menuju ke Moab dan dari Moab menuju ke Bethlehem, 10 tahun yang lalu ketika terjadi pada zaman para hakim. Ya. Terjadi pada zaman para hakim. Dan kalau kita belajar mengenai kitab hakim-hakim, maka yang menulis terjadinya kelaparan yang cukup berat adalah pada zaman Hakim Gideon. Kira-kira terjadi pada tahun 1250-an. Ya, 1250-an. Dan disebutkan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Hakim-Hakim Gideon itu masih muda. Umurnya sekitar 17 tahun. Jadi diperkirakan Gideon lahir 1252 sebelum Masehi. Sebelum Masehi Bapak Ibu ya. 1252 sebelum Masehi, jadi kira-kira 1235-an begitulah ya. Kisah itu terjadi. Ya. Bagaimana kelaparan yang cukup hebat terjadi di tanah Bethlehem di Yudea. Bukan karena faktor alam, tetapi karena faktor musuh yang menyerang, yaitu suku bangsa Median. Di mana mereka ketika mereka menanam, kemudian mereka panen, tidak pernah mereka mengalami masa panen yang baik, karena semua hasil dirampas oleh mereka. Dan terjadilah kelaparan pada zaman itu. Sehingga mereka mengungsi. Jadi perjalanan dari Bethlehem ke Moab itu mereka lalui, diperkirakan jaraknya ya. Ini Bethlehem Bapak Ibu. Jadi mereka harus melewati Laut Mati, jadi memutar, karena nggak mungkin mereka melewati, jadi harus memutar. Ya, ini jaraknya yang kalau dihitung jarak terdekat ya, jarak terdekat ini 50 mil. 50 mil jarak terdekat. Kalau dihitung dengan kilometer itu sekitar 80 kilometer. Tapi kalau ini melingkar, ini bisa lebih dari 80. Jadi diperkirakan sekitar 120 kilo dari sini. Ditempuh kira-kira dalam waktu 7 sampai dengan 10 hari. Ya. Bisa dibayangkan karena kelaparan mereka harus berjuang untuk mempertahankan diri. Dan dikatakan tadi, mereka menjadi orang asing di negeri Moab ini. Mereka menjadi orang asing.
Tapi semua harus kita pahami Bapak Ibu Saudaraku ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami masa-masa yang tidak baik. Seperti yang dialami oleh Elimelek sekeluarga. Semua dalam kontrol Allah yang hebat. Semua dalam pengetahuan, pengawasan Allah. Minggu yang lalu saya mengajarkan mengenai Miktam. Miktam itu mazmur kesedihan. Bagaimana dalam kesedihan itu Daud menulis kesedihan perjalanan hidupnya itu dan kemudian menulis mazmur kesedihan. Artinya menunjukkan dalam kesedihan itu mazmur tidak pernah melarikan diri dari Allah. Jangan merasa seperti orang yang paling susah dalam dunia ini. Aku ini paling susah. Artinya sebagai korban. Jangan Bapak Ibu. Kita punya Allah yang hebat, amin. Allah yang dahsyat, amin. Begitu pula dengan keluarga ini Bapak Ibu. Sekalipun dia harus keluar dari Yudea, sekalipun harus keluar dari Bethlehem, dan menjadi orang asing, dia tetap ada di dalam pengawasan Allah. Muncul pertanyaan, kalau dalam pengawasan Allah kenapa Elimelek mati? Kenapa Malion dan Kelion mati? Yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan itu adalah perasaan dan emosi kita Bapak Ibu. Pikiran kita, Tuhan tinggalkan aku, Tuhan tidak setia, Tuhan penyertaan Tuhan tidak menyertai aku. Itu karena hati kita, karena emosi kita, karena perasaan kita, karena pikiran kita yang berkata dan kemudian mempengaruhi cara pandang kita kepada Allah. Tapi kalau kita balik, sekalipun kelaparan ada, Tuhan menyertai. Begitu tinggal di tanah Moab dan kemudian Elimelek mati, ini memang waktunya. Ini memang masanya dan saya harus hidup berjalan terus, hidup tidak boleh berhenti. Itu Naomi. Jadi Bapak Ibu kembali ya. Ini 10 tahun yang lalu, kalau mau dihitung 10 tahun yang lalu itu mereka, ini kan terjadi pada zaman hakim-hakim. Ya, Elimelek ini. Dari kelaparan. Kemudian 10 tahun kemudian, Naomi dan Ruth merasakan duka cita. Karena ditinggal oleh Elimelek, karena ditinggal oleh Malion dan Kelion. Dari kelaparan menuju kepada duka cita. Apa yang Bapak Ibu terus pilih dalam hidup ini ketika menghadapi keadaan ini? Hari ini kita belajar memilih setia. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, dari Bethlehem ke Moab, perjalanan 50 mil, sekitar 81 kilo. Kedua perjalanan ini baik itu berangkat maupun pulang ditempuh dalam waktu 7 hari sampai dengan 10 hari. Keduanya punya kesamaan. Ini hebat Bapak Ibu. Walaupun dalam keadaan yang pertama kelaparan dan yang kedua keadaan yang kedua adalah duka cita, sudah ditinggal oleh orang-orang terkasih. Tapi kedua perjalanan ini adalah kedua perjalanan yang penuh dengan harapan. Ketika mereka kelaparan keluar dari Bethlehem untuk menuju ke tanah Moab, dia punya harapan, aku di sana bisa mendapatkan makanan. Ketika mereka berada dalam duka cita ditinggal oleh Elimelek, ditinggal oleh Malion dan Kelion, dan kemudian mereka kembali ke Bethlehem. Mereka mendengar di sana Tuhan sudah pulihkan, Bethlehem sudah panen. Maka perjalanan kedua adalah penuh dengan pengharapan, di sana aku akan hidup lebih baik. Jangan pesimis Bapak Ibu. Ya,
Kalau kita melihat keadaan kita kok begini ya, kemudian mempengaruhi ini keadaan, mempengaruhi jiwa kita. Bisa nggak saya menyekolahkan anak? Bisa nggak saya melewati hari lepas hari? Bisa nggak? Akhirnya akan muncul pesimis-pesimis yang mendorong kita dan kemudian muncullah keputusasaan yang dibangun dari pondasi pesimis. Bagus loh pacaran. Dalam kelaparan mereka berjalan, di sana aku akan hidup. Bisa, aku akan hidup. Walaupun sebagai orang asing, di Moab aku akan hidup. Ketika mereka dalam duka cita dan harus kembali ke Bethlehem, di sana aku harus hidup. Ada harapan, Bapak. Optimis itu menjadi pondasinya. Sehingga membangun hidup kita dan tidak dikalahkan oleh keadaan yang ada. Tentu kita mengalami masa-masa yang berbeda, Bapak Ibu. Tapi pada intinya, saya mau mengajak kepada Bapak Ibu, perjalanan kita harus penuh dengan pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Jangan kalah oleh keadaan. Lihat dong Pak Pendeta, keadaanku sekarang kayak begini. Kalah kita dengan keadaan. Ya, saya masa-masa kecil yang tidak baik Bapak Ibu. Dalam arti kata ekonomi tidak baik, keadaan tidak baik. Saya masih ingat bagaimana orang tua saya, ya masih ingat sekali Bapak Ibu. Bagaimana orang tua saya habis kontrak di sini dan pindah-pindah berkali-kali pindah kami, berkali-kali pindah. Tapi orang tua saya mendirikan kursus di rumah, saya masih ingat itu. Orang tua saya itu bisa 2 bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Bapak saya itu. Saya masih ingat itu ada murid yang belajar di rumah, saya harus menyediakan minuman gitu ya. Perjalanan harus jalan terus Bapak Ibu. Ya, jalan terus. Jangan di tengah jalan kemudian kita merasakan pesimis. Ini loh. Kedua perjalanan itu penuh dengan harapan. Di Moab ada panen. Di sini tidak ada panen, aku harus berjalan sana. Duka cita terjadi. Dalam keadaan duka cita mereka berjalan dan kemudian penuh dengan pengharapan. Saya dipelihara oleh Tuhan, hidup saya lebih baik. Hari ini kita belajar. Dalam keadaan kedua ini, pilihan tetap ada di tangan kita Bapak Ibu. Mana yang kita pilih? Memilih setia atau memilih untuk mundur dari Tuhan? Orpa dan Rut. Orpa itu adalah ipar dari Rut. Dia setia. Orpa itu setia loh. Setianya dalam arti taat dia. Taat akan nasihat Naomi untuk berpisah dengan Naomi. Pulanglah engkau anak-anakku, pulang. Aku ini sudah tua, gak mungkin saya punya anak kemudian kawin dengan kamu, gak mungkin. Itu Leviathan tadi Bapak Ibu, Leviara tadi ya. Gak mungkin. Kalau toh malam ini saya kawin, kamu nunggu sampai berapa lama sampai anak ini dewasa? Pulanglah, pulang. Hidupku pahit, pulanglah. Orpa setia dalam arti taat kepada nasihat. Memilih kembali kepada bangsanya. Tapi lihat Bapak Ibu, lihat baik-baik. Orpa memilih kembali kepada bangsanya dan memilih kembali kepada Allah yang dulu dia sembah. Karena bagi dia, bagi Orpa, Allah Israel tidak terbukti memelihara hidupnya. Bisa paham Mbak Pipit? Kadang kita taat terhadap nasihat orang yang menurut kita benar, tapi sesungguhnya tidak benar. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Taat kepada Allah. Bagaimana saya cara taat kepada Allah? Alkitab inilah penuntun hidup kita. Firman-Mu lah penuntun hidup kita Bapak Ibu. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku.
Jadi jangan sembarangan untuk kita mendengar nasihat orang lain, Bapak Ibu. Coba baca. Kita baca. 1 Raja-Raja 11 ayat 33. Bagaimana Orpa ini kembali kepada bangsanya, oke ya, kembali kepada bangsanya. Tapi kemudian dia kembali kepada Allah yang dulu dia sembah. 10 tahun lamanya perkenalan Orpa dengan Naomi adalah perkenalan dengan Allah Israel yang semu. Bukan Allah Israel yang semu, tapi perkenalannya yang semu. Coba baca. 1 Raja-Raja 11 ayat 33. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-33. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak, Bu, Ibu di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 33 ini bahwa Allah orang Moab adalah disebut Kamos. Dewanya disebut Kamos. Sehingga penegasan ini terjadi pada ayat 15 dari Rut 1 ayat 15 dikatakan demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu, siapa? Orpa. Telah pulang iparmu kepada bangsanya, oke enggak apa-apa, kepada bangsanya. Dan kepada para allahnya. Jadi satu keyakinan bahwa Naomi ini, Orpa ini kembali kepada bangsanya, Orpa ini kembali kepada penyembahan yang dulu pernah dia kenal. Dan kemudian dikatakan untuk mendesak Rut, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi Rut tidak mau. Jadi kalau kita lihat di sini Orpa setia, Bapak Ibu. Orpa setia, tapi dalam kesetiaan ini dalam arti kata dia setia kepada Naomi atas kata-katanya Naomi. Artinya 10 tahun lamanya perjumpaan antara Orpa dengan Naomi, yang secara manusia perjumpaan antara Orpa dengan Naomi yang kemudian diikuti perjumpaan spiritual antara Orpa dengan Allahnya Naomi, tidak kuat dasar imannya, Bapak Ibu. Ketika didesak, pulanglah engkau ke negerimu, ke bangsamu, pulanglah. Dan kemudian Naomi melihat Orpa ini pulang ke bangsanya dan juga kepada para allahnya. Siapa? Kamos. Bukan Allah yang benar. Tetapi Rut ini setia. Setia mengikut Naomi, tetapi dia setianya itu menentang nasihat Naomi dengan kesantunan. Kamu pulang. Kan menentang loh. Betul ya Pak Yopi ya? Enggak, aku mau ikut kamu lah. Kamu pulang, berapa kali didesak. Sampai akhirnya dia berhenti untuk mendesak. Dia setia. Tapi secara nasihat dia tentang nasihatnya itu. Tapi dengan kesantunan. Naomi dengan kesantunannya, Rut dengan kesantunan kepada Naomi untuk tetap bersama dengan Naomi. Artinya Bapak Ibu, Rut ini memilih hidup baru dengan percaya kepada Allahnya Naomi. Allah Israel. 10 tahun Rut mengalami pengalaman hidup yang sangat berarti. 10 tahun lamanya. Ini adalah pengalaman hidup yang sangat berarti bagi Rut. Ada 4 hal kesetiaan Rut. Kemanapun engkau pergi.
dimanapun bermalam tinggal, aku sama-sama dengan engkau. Bangsamu adalah bangsaku juga. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. 4 hal kesetiaan yang disebut sebagai kesetiaan normatif, Bapak Ibu. Normatif. Norma. Secara moral itu kesantunan tadi yang saya katakan. Ya. Kemanapun kau pergi, aku ikut. Dimanapun bermalam, dimanapun kau tinggal, aku ikut. Aku bermalam. Bangsamu, bangsaku. Walaupun aku Moab, engkau Israel, tapi aku sudah setia kepadamu, bangsamu, bangsaku. Di mana tempat engkau mati, di situ juga aku mati. Setia sampai dengan akhir. 4 normatif, 4 kesetiaan. Tapi satu hal kesetiaan dari Rut ini adalah kesetiaan yang spiritual. Allahmu adalah Allahku. Allahku yang dulu Kamos itu bukan, sekarang bukan lagi. Sekarang Allahmu adalah Allahku. Kalau di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Efesus ya, surat Efesus. Itulah yang disebut sebagai manusia baru. Perjumpaan dengan Allah membuat kita menjadi manusia yang baru. Rut mengalami perjumpaan dengan Naomi. Lewat Naomi, Rut mengalami perjumpaan dengan Allah. Ya. Yang membuat dia menjadi manusia yang baru. Berapa tahun? 10 tahun. Pertanyaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berapa tahun? Ada yang 10 tahun. Ada yang 15 tahun. Ada yang 20 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada yang 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Waktu-waktu itu, entah itu 10 tahun, entah itu 5 tahun, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru, 1 tahun mungkin juga belum Kristen, ya baru. Perjalanan entah itu pendek, entah itu panjang. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengalami hidup yang berarti setelah perjumpaan itu. Ada loh yang panjang. Ada yang panjang. Saya udah kenal Tuhan 30 tahun. Saya udah kenal Tuhan 40 tahun. Tapi gak berubah. Kesenggol sedikit. Wah. Meradang merah. Wah. Gak ada perubahan sama sekali. Tapi lihat Bapak Ibu. Bagaimana Rut mengalami pengalaman hidup yang berarti dengan waktu yang 10 tahun yang mengubah cara pandang hidupnya. Rut memilih setia. Dari Kamos, dari berhala, kepada Allah yang benar. Ya. Sampai Rut berkata begini, ayat 17, tolong diulang lagi. Ayat 17. Rut 1 ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini dipakai kata Tuhan. Alkitab menulis dengan huruf besar, Tuhan itu menunjukkan kepada Yahweh, Allahnya Israel. Sudah merasuk dalam diri Rut, dan Rut percaya sekiranya dikatakan di sini, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Kalau aku tidak setia dengan Naomi, Tuhan Allah yang benar yang akan menghukum aku. Dari berhala kepada Allah yang benar. Ini memilih setia. Memilih setia. Dari hidup yang baik kepada pilihan yang benar.
Rut itu baik Bapak Ibu. Ya. Rut 2 ayat yang ke-11. Ini kesaksian seorang yang bernama Boas ya. Tolong dibaca. Rut 2 ayat yang 11. ke-11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Iya, kata-kata di sini lengkap, detail, teliti. Aku sudah tahu dengan baik, aku sudah tahu dengan teliti siapa engkau, Rut, kata Boas. Orang baik. Banyak di sekitar kita, banyak orang baik Bapak Ibu. Dan kita hargai mereka baik. Tapi akan lebih berarti lagi kalau orang baik itu memilih dengan benar. Sekarang aku menyembah Allah orang Israel. Ya. Sekarang aku percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi kalau kita lihat di sini ini memilih dengan setia. Kesetiaan itu dipilih oleh Rut dari Kamos kepada Allah yang benar, Yahweh. Kemudian dari hidup yang baik kepada hidup yang benar. Dia percaya. Ini belum Bapak Ibu, belum dipulihkan. Rut masih memungut jelai. Jelai itu adalah gandum yang nomor 2 untuk orang miskin. Dia pilih itu. Tuhan belum pulihkan secara baik, Tuhan belum pulihkan betul-betul hidupnya baik. Tapi dalam penderitaan, tapi dia tetap sebagai orang yang baik, punya pilihan yang benar, Allah yang memelihara hidupnya. Dia memilih setia. Orang yang memilih setia, kita lihat di dalam ayat 11 tadi, engkau meninggalkan ibu bapamu, engkau meninggalkan tanah kelahiranmu, pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Apa artinya Bapak Ibu? Orang yang memilih setia adalah orang yang berani berkorban. Untuk hidup baru, hidup di dalam Tuhan itu penuh dengan pengorbanan Bapak Ibu. Memilih setia itu pasti ada yang dikorbankan, ada yang kita lepaskan, ada yang kita korbankan. Sama seperti Rut dalam memilih setia itu. Dikorbankan. Ada pengorbanan. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, setelah memilih setia, maka tahap berikutnya adalah berjaga-jaga sampai dengan akhir. Setelah memilih setia, kemudian kita harus jaga-jaga itu supaya tetap kita dalam pilihan yang setia itu tidak bisa tergoyahkan oleh apapun. Lukas 12 ayat 42 sampai dengan 44. Lukas 12 ayat 42 sampai dengan 44. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Berjaga-jaga sampai dengan akhir Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu dan saudaraku, kita semua yang ada tempat ini, semua yang ada di hadapan saya, dan saya yang ada di hadapan Bapak Ibu adalah orang yang telah memilih setia. Amin. Tapi tidak cukup. Perlu kita menjaga, perlu kita berjaga-jaga.
perlu kita memiliki kewaspadaan seperti perikop di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 48 ini. Perikopnya adalah kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sampai kapan? Sampai Tuhan itu datang. Sampai pemilik rumah itu datang. Jawab Tuhan Yesus ayat 42. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Siapa yang akan menjadi kepala? Tuhan Yesus kemudian berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Hari-hari ini kita sedang menantikan Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput gerejanya. Kita tetap punya pinggang, berikat pinggang. Artinya kekuatan untuk tetap bekerja sebagai seorang hamba yang melayani, berikat pinggang, dan pelitamu tetap menyala. Pelita tetap menyala punya dua makna. Orang lain bisa melihat kita karena ada pelita yang menyala. Hidup kita dilihat orang lain, tidak mempermalukan siapa Tuhan kita. Itu pelita itu menunjukkan orang lain bisa melihat kita. Dan yang kedua, pelita itu berbicara tentang jalan yang kita lewati diterangi oleh pelita itu. Kita tidak akan tersesat. Amin Bapak Ibu. Dalam kesukaran-kesukaran hidup kita ini, pilihlah setia. Jika kita sudah memilih setia, tetaplah berjaga-jaga, karena jalan yang kita tempuh belum tentu jalan yang mudah. Bisa jadi jalan yang lebih sulit dari apa yang pernah kita hadapi. Tapi tetap kita berjaga-jaga. Kesimpulannya Bapak Ibu, setialah sampai akhir, maka Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama Wahyu 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Pengalaman hidup kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, dalam menjadi satu pengalaman yang berarti dalam hidup kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam kesukaran dan kesusahan hidup yang kami alami, banyak godaan-godaan yang membuat kami meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi sore hari ini Bapak, kami memilih Engkau Tuhan. Kami tetap berpaut kepadamu Tuhan. Seperti Rut memilih dalam hidupnya, tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Allah yang mengasihi kami. Kami tidak akan korbankan iman percaya kami oleh karena banyaknya kesukaran yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tetap memilih Engkau Tuhan. Dan di balik semuanya ini ya Bapa, setelah kami memilih kesetiaan, kami akan tetap menjaga sampai Engkau datang menjemput kami. Dan kami memperoleh mahkota kehidupan yang Engkau janjikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba berdoa ya Bapa, buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah baik pagi maupun sore, Engkau memberkati mereka Tuhan. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang setia berkorban untuk pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan sukarela, memberikan persembahan persepuluhan, memberikan persembahan khusus. Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan, tapi Engkau Allah yang terus memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Kami berdoa ya Bapa, buat sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Engkau Tuhan Allah yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang memberkati dalam keluarganya. Engkau Tuhan Allah yang memberkati di dalam sekolah anak-anak. Engkau memberkati Tuhan masa depannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.